والفريقين من قرب ومن عجب يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا وخطايا وسعنا آمين المهدفون أحد أكبر في قولنا ولا نعم يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا وخطايا هو الحبيب الذي وجد شفاعته لكل قوم من الأرواح والطاهرين يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا وخطايا واشعارنا يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا وخطايا واشعارنا يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا وخطايا واشعارنا اللهم صل وسلم وبارك Oke, stop ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بهذه الشفاء والصحة والسلامة والعافية والبركة والسعادة بالدارين والمغفرة لنا ولآبائنا ولجميع أقاربنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبهذه النية وبكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا ما علمتنا إنك أنت العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي بعد. فقد قال الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.
tadi Allah taala ya dalam yang lebih fit doa uh, dipastikan kita bisa yang ya, bukan di sengaja itu orang mau jam duit ame ngomong gitu, kalau bisa jadi mintalah kepada Allah yang bisa dengan mulut yang rendah waraf islaud juga jika suara maksudnya lalu mengapa Allah ada itu terus jangan lalu ganggu jadi sebenarnya beri karena jadi tempat habis azan sunat sunat ya. Ada yang itu ya sunat doang dalam selawat kita sholat khusyuk. Jadi berdoa begitu juga jangan terlalu nyanyi usah perbaiki tapi kita khawatir kita perbaiki pada tersinggung jadi mengucap ini repot harusnya setiap kita mengaji kita harus terima kalau ada kekurangan kan tujuannya untuk memperbaiki diri jadi kita ini semua punya kekurangan ketika kita ngaji kita nggak perbaikan alhamdulillah sindir bola ngapain emang nggak ada kerjaan apa nggak ya memudahkan urus wahlul uqdat min lisani supaya kita membaca yafqahu qauli mereka pada paham omonganku yang bagus itu kalau kita ingin perbaikan jadi yang kita perbaiki hati atau dan mudah menerima maklumat yaitu berupa ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya wala tufsidu fil ardi ayat ke-56
Jangan kamu membuat kerusakan. Di sini bisyirki wa ma'af, dengan musyrik dan maksiat. Musyrik itu di dalam ajaran Islam dianggap merusak. Ya. Musyrik itu menyembah patung, menyembah selain Allah dah, ya, menyembah pohon, menyembah batu-batuan, menyembah orang, itu termasuk al-ifsad, termasuk merusak di muka bumi. Begitu juga bil ma'af, dengan berbuat maksiat, namanya merusak juga di muka bumi. Yang diperintahkan kita di muka bumi berbuat baik itu kita beriman, kita taat kepada Allah, kita sebarkan kebaikan untuk semua makhluk. Jadi diperintahkan usinu janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, termasuk juga dan barat. Sedangkan barat semua tuh Amerika semua memang membela Amerika, ya, kirim kapal, ya, berapa ribu, 5.000 apa tentara, apa berapa dah, ya, kapal besar, udah hampir mau mepet di laut Gaza, udah siap dengan semua. Begitu juga orang Yahudi sudah dipanggil pulang. Ya, ada 300.000 apa tentara yang disiapin, ya, untuk menyerang Gaza. Dan sekarang udah nggak ada air, nggak ada makanan. Mesir kirim makanan ditolak, nggak boleh masuk. Ya. Jadi banyak bantuan dari luar negeri dilarang oleh Israel untuk masuk. Jadi putus sama sekali. Itu perang itu dia balik lagi ke kampungnya. Dan mereka udah tahu, jadi dia udah bakal mati dah. Ya. Jadi berita-berita Barat menuduh bahwa orang Palestina teroris, termasuk di Indonesia tuh Abu Janda itu, ya, menuduh teroris itu membunuh. Siapa yang teroris? Itu Palestina negerinya. Kan undang-undangnya tidak boleh seseorang menjajah orang lain, kan? Semua dilahirkan dalam keadaan merdeka. Ya, undang-undang kita kan begitu kan, nggak boleh menjajah orang. Setiap orang merdeka untuk hidup negerinya. Usir, ditutup, dan membela, dituduh anak-anak perempuan. Beritanya yang menyebutkan Palestina, karena berita dari Barat semuanya. Sedangkan yang di dalam beritanya nggak. Bagaimana keadaan sesungguhnya? Jadi kata nggak boleh menyakiti orang, nggak boleh mengambil orang, perkosa, nggak boleh menyakiti makhluk. Wanita pelacur minum nggak banyak, pakai minum nggak dikasih makan, kagak dilepas, nggak dikasih minum, mati, masuk neraka.
Itu contohnya. Hewan, bagaimana kalau manusia ditangkap, nggak dikasih makan, disakitin, disiksa sampai mati? Ya tuh. Jadi bukannya kita menuduh saya, semua umat Islam tidak boleh merusak. Merusak tuh membunuh orang, berbuat zalim, umpamanya, ya. Penguasa menzalimi rakyatnya nggak boleh. Ya, kita sebagai warga Indonesia bebas. Negeri saya, negeri kita, mau ngapain aja. Kita mau kerja, mau pergi ke Medan, mau jalan, nggak ada yang bisa melarang. Negeri saya, dan pemerintah harus melindungi rakyatnya, memberi makan, memberi minum, memberi kesehatan, memberikan pendidikan, melindungi dari semua. Ada polisinya, ada tentaranya, digaji dari duit kita, duit rakyat, dari harta kita, harta negara kita Indonesia. Jadi semuanya kita ini harus berbuat baik, tidak boleh merusak, ya, menyakiti diri, menyakiti anak, menyakiti tua, menyakiti sesama, tak boleh, haram. Kebalikannya, waf'alul khaira, berbuat baiklah, pasti kamu beruntung. Berbuat baik dengan apa? Dengan apa saja. Qul kullu ya'malu ala syakilati. Katakan ya Rasulullah SAW, tiap-tiap diri berbuat sesuai dengan bentuknya, sesuai dengan keadaannya. Yang punya harta pakai hartanya, yang punya tenaga pakai tenaga, ilmu pakai ilmu, punya doa pakai doanya, punya kekuasaan pakai kekuasaannya. Berbuat baik, tutup pintu-pintu itu aja. Disuruh kita untuk berbuat baik, jangan merusak. Karena hano ketan ba'da lah, ya, di muka bumi sudah ada perbaikan. Perbaikan bagaimana? Biba'thir rusul, yaitu dengan ya Rasul Allah datang kepada setiap kaum, mengajak an ya'budullaha ma lakum min ilahu. Semua nabi mengajak umatnya kepada Allah, tidak beribadah dalam arti. Dan Rasul diutus itu untuk membawa umatnya supaya hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Diajak supaya beriman, supaya berbuat baik, hidup dan suhin, bahkan Nabi yang dibunuh. Jadi kalau Yahudi
Ya. Kagak ada air, mau wudhu nggak ada. Bagaimana di Palestina berhari-hari, berminggu-minggu nggak ada air, nggak ada listrik. Ini bangunan yang dibom itu masih banyak tuh, yang di bawah tanah itu yang belum bisa diambil, mayit-mayit yang hancur dari apartemen itu, ya. Nggak bisa diambil karena harus pakai alat berat ngangkatnya. Alat berat kagak ada. Dan begitu terus boom. Ya. Kita baru mati lampu aja, udah pulang itu. Karena hidup kita nggak pernah sedikit, langsung kita teriak-teriak malam-malam. Lihat negeri lain. Hidup bagaimana itu susah biasa. Ya. Itu kalau siang air habis, kapan air malam keluar buka ratu malam taruh deh tuh piring. Kenapa? Karena siang nggak ada air. Malam piring untuk sempetan air. Mau mandi dah. Nah, besok zuhur habis lagi tuh air. Gitu. Tapi gas banyak tuh gas. Gas nggak pakai tabung, gas langsung ditembok-tembok semua. Kayak kita pam gitu. Itu kelebihan itu jasa itu, gasnya itu luar biasa itu. Cuman gas kita bisa makan, cuma buat masak doang. Ya. Air, jadi air itu yang mahal. Nah ini Israel begitu juga, air. Alladzi barokna haulahu, ya kan? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu. Masjid Aqsa yang Allah berikan keberkahan. Kata orang, mana berkahnya, di berantem mulu perang. Keberkahan tuh negerinya, airnya enak, buah-buahan zaitunnya, buah tinnya, pertanian, masya Allah. Palestina, ya. Makanya Yahudi betah tinggal di Palestina. Orang-orang di masuk tadi itu, ya. Orang-orang luar mau tinggal di Palestina, mau tinggal di Israel dikasih duit. Orang-orang dari luar yang negara-negara lain yang mau tinggal di Palestina, ya, orang-orang Yahudi kasih duit, dikasih apartemen, dikasih rumah, dikasih gaji, yang penting tinggal di situ. Supaya apa? Supaya orang Yahudi banyak. Nah, ya, jadi karena kita mendengar dari Barat beritanya, dan itu berita nggak seimbang. Ijazahnya saya punya teman tingkat 4 orang Palestina, udah tinggal bikin tesis, liburan pulang, tahu-tahu pas masuk kuliah lagi mati. Yaitu dia ikut demonstrasi itu. Jadi perjuangannya itu istilahnya bidami ruhi nufdika ya Palestina. Kita suka dengar kan begitu? Bidami dengan darah, waruhi dengan roh, nufdika, kami korbankan diri kami ya Palestina, untuk Palestina. Apalagi di situ ada Masjid Aqsa. Waktu saya di Arab itu guru-guru saya untuk ziarah ke Masjidil. Coba apa? Karena dikuasai oleh Israel. Sekarang malah dijadiin destinasi sejarah. Ya, pada bangga kan masuk ke Israel kan, ya, untuk menziarahi Masjid Aqsa yang untuk Israel. Jadi ketika kita masuk situ, paspor kita nggak distempel, hanya dikasih surat jalan masuk ke situ. Ya. Akhirnya orang-orang Israel makin berani.
Itu karena apa? Karena kita suka ziarah ke situ. Sekarang pada kan gitu kan, travel kan, mana mengajak jalan-jalan, tujuannya untuk ke Masjid Aqsa. Setelah Masjid Aqsa dikuasai oleh Zionis itu. Jadi jangan kalau jangan ziarahin, biarin aja lagi dijajah gitu ya. Nah sekarang dikasih kemudahan, ayo kunjungin sini. Nanti kita keluar, kita punya image. Kalau gitu Zionis akhirnya kita kepada Israel. Ada ulama yang mengatakan setiap menyebut kata-kata Yahudi maka tambahin laknatullah. Tapi nggak ada yang berani. Ya, kenapa? Karena kalau Yahudi udah berkuasa, siapa yang mau ngelawan? Ya, jadi begitulah Allah perintahkan, jangan membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah mengirim rasul-rasul terakhir Nabi Muhammad SAW sudah datang, sudah komplit semua, tinggal mengikuti Rasulullah SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah berikan rahmat kepada seluruh alam. Nah kita umatnya disuruh ngikutin Rasulullah, menyebarkan rahmat kepada keluarga kita di rumah, kepada istri, kepada anak. Jangan bikin dia takut. Suami yang kejam, ketika suami masuk ke dalam rumah, istrinya lagi nelpon, matiin HP. Anaknya lagi main, pada ngumpet. TV lagi nyalain, dimatiin. Itu bapak yang kejam itu. Ntar rumah lihat gimana. Kita bagaimana itu? Lagi nelpon, anak harian nggak hiraukan orang tuanya. Itu orang tua yang penuh rahmah. Paham nggak? Jangan merasa lu nggak hormatin gue masuk ke rumah lu pada nonton harian. Ini bini gue udah tuh ngobrol juga ketawa-ketawa. Justru ketika suami masuk ke dalam rumah, bininya lagi nelfon, dia nggak hiraukan tuh suami, dia ngomongin itu suami yang penuh rahmah itu. Anaknya lagi larian, mau bapaknya datang, dia nggak hiraukan, bahkan main bola di situ, bolanya kena kepala bapaknya, bapaknya diam aja. Itu bapak yang penuh rahmah itu. Tapi ketika bapak anak pada ketakutan, suami bini takut, itu bapak yang kejam itu. Ketika bangun malam melihat selimut anaknya tersingkap, pakaiannya tersingkap, ambil tuh selimut, tutupin tuh anaknya supaya jangan kedinginan. Itu bapak yang penuh rahmah. Ini malah bininya pakai selimut, ditarik selimutnya, nggak punya rahmah banget itu. Orang lagi ngantuk dibangunin, itu ya. Jadi kita diperintahkan mengikuti Rasulullah. Rasul diutus memberikan rahmat, sebarkan kedamaian, sebarkan rahmat. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Kasihani yang di muka bumi, yang di langit, makhluk yang di langit akan menyayangi kita. Itu konsekuensinya kalau kita kesianan orang, nanti orang kesian kita. Kita berbuat baik sama orang, nanti ada orang yang berbuat baik sama kita. Kalau dia nggak berbuat sama kita, sama anak kita dia berbuat baik, sama cucu kita ada yang berbuat baik. Tanam kebaikan, nanti kita akan petik. Kalau kita nggak sempat memetiknya, anak kita, cucu kita nanti. Kita zalim sama orang, mungkin orang itu nggak bisa balas sama kita. Suatu saat nanti bisa saja anak ente dizolimin orang, cucu ente dizolimin orang, mungkin 20 tahun lagi, 30 tahun lagi ada yang zolimin keluarga ente. Hati-hati, itu yang namanya hukum karma, dan itu betul terjadi.
Ya, jadi Rasulullah datang kedamaian, ya dalam berdagang nggak boleh menipu kan, wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang me, apa namanya itu melakukan penipuan dengan timbangan, ukuran, dagang yang jujur. Itu ajaran Islam. Ya, dilarang kita menipu, mencuri. Tapi man ghasyana falaysa minna. Orang suka menipu tidak termasuk golongan kami, ya. Jadi ikuti ajaran Islam, cakep dah, ya. Selanjutnya wad'uhu wa wad'uhu, dan berdoalah, mintalah kepada Allah khaufan, dalam keadaan takut. Takut apa? Min iqabihi, dari hukumannya. Jadi ketika kita berdoa, kita harus merasa takut dari hukumannya. Maka yang kita minta itu kebaikan, ya, minta kesehatan, minta afiat, minta surga, minta hasanah di dunia dan di akhirat. Jangan sampai Allah berikan kita azab. Itu kita mintanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Manusia mami kita, biar dia presiden kek, biar dia menteri kek, biar dia jenderal kek, biar dia bintang 7 kek, mereka tahu aja gitu, ya. Biar dia konglomerat kek, sama sama kita. Dia lapar, dia ngantuk, dia sakit, dia lemah. Kalau kita ngarepin manusia, kita akan kecewa. Haraplah kepada Allah, membiasakan mintanya kepada Allah. Berdoa, ad-du'a'u huwal ibadah, doa ibadah. Kata Umar bin Khattab, ketika kamu sudah bisa baca doa, ijabah APK, pikirinlah kalau Allah tidak takdirkan kamu bisa baca doa. Lihat tuh, ya. Dan ketika kita baca doa, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, yang kita minta dikasih. Yang kedua, nggak dikasih, tapi dijauhkan kita dari musibah. Atau Allah simpan pahalanya di akhirat. Maka banyak ulama-ulama yang minta doanya disimpan, nanti akhirat ambil. Kenapa? Karena ada orang Allah bilang, oh ambil loh pahala kamu loh sebesar gunung. Kata orang itu, ya Allah, ini amalan apa saya kagak mengamalkan begini kok sampai sebesar gunung pahala. Itu doa kamu di dunia, aku simpan. Sementara akhirat diambil. Itu ulama. Ngapain disimpan sekarang? Cash. Juga kok. Doa begitu, ya. Segitu cerewetnya itu, ya. Allah kasih rezeki dia kagak ngaji apa? Ya Allah, ya Allah. Padahal surah Fatihah kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru minta tolong. Betul banget. Kalau udah bunyi tutup dah, ya. Nggak boleh lama-lama, ya. Jadi sampai watomaan, ya, mintanya dalam keadaan kita tomak dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, kita baca surah Fatihah, kita doakan keluarga kita, orang tua kita, jamaah kita yang sudah meninggal dunia. Begitu juga para perang Palestina, ya, mereka semuanya syuhada, ya. Kita doakan mudah-mudahan mendapat maghfirah dan rahmah dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua, ya, orang-orang Islam khususnya yang ada di Palestina. Al-Fatihah.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وإكرام ومسيرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أغننا بالعلم وسهلنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.